Akuisisi PSIS Semarang, sosok wanita ini mencuat calon investor baru, setelah bos Malut United gagal. Setelah drama akuisisi yang batal, kini muncul sinyal baru, sosok wanita asal Semarang mencuat sebagai calon penyelamat PSIS, membawa harapan baru bagi klub kebanggaan Jawa Tengah itu. Pemegang saham pengendali PT Mahesa Jenar Semarang, PT MJS, akhirnya buka suara terkait gagalnya rencana akuisisi PSIS oleh calon investor sebelumnya. Keputusan yang bikin kecewa supporter, kini mendapat penjelasan resmi. Klarifikasi disampaikan juru bicara PT MJS, Joni Kurnianto pada Minggu, tanggal 16 November tahun 2025. Ia mengakui proses akuisisi tak berjalan mulus, dan menyampaikan permintaan maaf kepada supporter atas rasa kecewa yang timbul. Joni menyebut negosiasi sudah berlangsung intensif, namun beberapa poin krusial tak kunjung disepakati. Demi menjaga stabilitas dan kepentingan PSIS, pembicaraan pun dihentikan. Meski gagal, PT MJS tetap optimis, pintu tetap dibuka bagi calon investor baru yang punya visi jangka panjang dan kemampuan memperkuat struktur klub. PSIS tak ingin gegabah dalam menentukan mitra. Usai kegagalan negosiasi dengan bos Malut United, kabar mengejutkan muncul, seorang pengusaha wanita asal Semarang masuk dalam radar sebagai kandidat calon investor baru, membuat publik penasaran. Wanita ini disebut sudah lama menjadi pendukung PSIS, bahkan sejak masa sekolah. Kedekatan emosional dengan klub membuatnya dinilai memiliki komitmen lebih dalam mengembangkan tim Laskar Mahesa Jenar. Proses negosiasi kini tengah berjalan. Menurut Joni, dinamika berjalan positif dan penuh harapan. Gerak cepat dilakukan untuk menyelamatkan klub sekaligus membawa visi baru bagi masa depan PSIS. Kami mohon doa dan dukungan supporter agar proses ini lancar dan membawa perubahan baik bagi PSIS, ujar Joni, mengutip laman tribunjateng.com, pada Senin, tanggal 17 November tahun 2025. Investor kecewa, negosiasi akuisisi PSIS diputus sepihak. Di balik nurani penyelamatan klub, muncul drama tak terduga. Proses akuisisi PSIS Semarang yang dinanti justru kandas, membuat calon investor kecewa atas keputusan sepihak tanpa dialog jujur. Proses akuisisi kepemilikan saham PT Mahesa Jenar Semarang, perusahaan yang menaungi PSIS, resmi dibatalkan. Keputusan ini meninggalkan kekecewaan bagi calon investor yang merasa negosiasi dihentikan sepihak, tanpa penjelasan konkret. Batalnya akuisisi diumumkan melalui rilis resmi pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2025. Dalam pernyataannya, PT MJS menyebut negosiasi tak mencapai titik temu, namun narasi ini dianggap tak mencerminkan situasi sebenarnya oleh calon investor. Asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, sebagai perwakilan investor, menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku komunikasi terputus 3 hari sebelum rilis diumumkan, sehingga merasa keputusan ini bukan hasil kesepakatan bersama. Sebelum rilis tersebut, tidak ada pertemuan, tidak ada pemberitahuan secara formal. Komunikasi kami bahkan sudah terputus 3 hari sebelumnya, kata Asgar Saleh kepada awak media, Minggu, tanggal 16 November tahun 2025. Menurutnya, pemutusan negosiasi oleh PT MJS dilakukan secara sepihak. Konflik ini menyoroti kesenjangan antara kesepahaman awal yang sudah terjalin dan realitas di lapangan, terutama karena investor tidak mendapat penjelasan detail. Proses negosiasi dibatalkan secara sepihak oleh PT Mahesa Jenar bukan kesepakatan dua pihak. Artinya dari beberapa pertemuan proses negosiasi dan tinggal legalitas terkait pemindahan saham, tiba-tiba kami diberitahu proses itu batal, tanpa penjelasan, ujarnya. Asgar juga menyesalkan bahwa pembatalan disampaikan bukan lewat jalur resmi, melainkan hanya lewat staf, padahal sebelumnya semua tahapan dilakukan terbuka dan transparan. Pembatalan itu juga tidak melalui pertemuan resmi sebagaimana ketika melakukan proses negosiasi untuk mengakuisisi saham Pak Yoyo dan hanya melalui beberapa stafnya bahwa proses batal, kata dia. Padahal kedua pihak sudah sepakat soal nominal transaksi, hanya detail teknis pembayaran yang belum selesai. Menurut Asgar, hal ini masih bisa dibicarakan. Terus terang ini kondisi menyakitkan bagi kami karena ketika pertama kali datang ke Semarang dan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kedua pihak selalu transparan dan berkomitmen menyelesaikan misi bersama untuk menyelamatkan PSIS dari kondisi saat ini, katanya. Secara prinsip kami sudah sepakat harganya, hanya tinggal mekanisme pembayaran saja yang belum ketemu dalam kesepakatan ini. Namun, itu soal teknis dan sebenarnya bisa dibicarakan lagi, imbuhnya. Kepastian batalnya transaksi disampaikan Joni Kurnianto, juru bicara pemegang saham pengendali PT MJS, melalui rilis pada Sabtu, tanggal 15 November tahun 2025, membuat tanda tanya besar di kalangan pendukung dan pencinta PSIS yang mengharapkan babak baru dalam manajemen klub.
Drama ini semakin memperlihatkan bahwa proses akuisisi klub di Indonesia masih jauh dari transparan. Di tengah harapan besar akan penyelamatan finansial dan prestasi PSIS, keputusan sepihak ini justru meninggalkan rasa kecewa mendalam bagi semua pihak yang terlibat. 3 pilar Persib masuk radar PSIS Semarang. PSIS Semarang bergerak senyap di bursa transfer. 3 pemain Persib Bandung masuk dalam bidikan. Akankah Mahesa Jenar menguat seiring ambisi baru di musim depan? PSIS Semarang kembali jadi sorotan jelang bursa transfer tengah musim. Setelah kegagalan akuisisi, klub asal kota Atlas ini kini fokus memperkuat skuad dengan membidik 3 pemain Persib Bandung. Pemain yang masuk radar adalah Abdul Aziz sebagai gelandang tengah, Dewangga di posisi gelandang bertahan, serta Hamra Hehanusa yang berperan sebagai bek tengah. Ketiganya dianggap mampu meningkatkan kualitas lini permainan PSIS. Abdul Aziz dikenal dengan gaya bermain tenang serta kepiawaiannya mengalirkan bola. Dewangga menawarkan daya juang tinggi dan fleksibilitas sebagai gelandang bertahan, sementara Hamra Hehanusa menjadi salah satu palang pintu andalan Persib musim ini. Mengenai peluang, kans PSIS Semarang untuk mendatangkan Hamra Hehanusa dinilai terbuka lebar. Rencana perekrutan Hamra bahkan disebut bisa dilakukan lewat skema pinjaman dalam waktu dekat. Mengingat, kontrak Hamra Hehanusa ditaksir baru akan selesai pada akhir musim 2025-2026, opsi peminjaman ini jadi solusi realistis bagi kedua tim. Pertimbangan situasional dari Persib kemungkinan memudahkan negosiasi.